Berbahaya teman-teman, ini berbahaya. Rekaman suara pemakzulan Kang Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi akan dilengsarkan oleh Serikat Pekerja Pariwisata atau SP3JB karena Kang Deddy Mulyadi belum juga mencabut larangan study tour. Ini mah konyol teman-teman. Yang dilarang Kang Deddy Mulyadi kan study tour, bukan pariwisata. Kalian pekerja pariwisata harusnya kreatif. Bagaimana cara mendapatkan pelanggan, bagaimana cara mendapatkan orderan. Carilah orang-orang yang ingin berwisata. Contoh, carilah turis-turis. Bukan malah memanfaatkan siswa sekolah, memanfaatkan study tour. Itu namanya kalian egois, kalian hanya mementingkan kelompok kalian. Kalian gak memikirkan orang tua siswa yang selama ini kesusahan sampai cari utangan sana sini hanya untuk membiayai study tour. Oke, sebelum lanjut kita mengomentarinya, kita simak videonya sama-sama ya. Ini dia videonya. Atau pemakzulan terhadap penduduk Jabar ini sangat dimungkinkan karena kok makin lucu ya makin kesini. Gara-gara study tour dihilangkan kok mau dimakzulkan. Katakanlah kalau study tour ini nggak dicabut, yang nggak jadi dihilangkan, tetap ada di sekolah. Tapi kan bisa juga study tour harus dilakukan di sekitaran sekolah. Nggak boleh menggunakan duit, kan bisa juga bikin kebijakan seperti itu. Pada akhirnya sopir-sopir ini nggak dapat duit juga kan dari sekolah. Gini logika sederhananya gini, saat KDM mengatakan ya gak boleh ada study tour nih kepala sekolah. Kalau mau study tour udah aja dilakukan di sekitaran sekolah. Terus ada orang yang mengatakan gak bisa. Kalau study tour gak menggunakan duit, gimana anak istri kami makan? Kan gak nyambung gitu loh. Study tour sama sopir. Sekolah ini kan tempat untuk mencari ilmu, bukan tempat untuk mencari uang. Terus apa bedanya sekolah-sekolah yang mengadakan kantin? Jadi anak-anak kalau boleh jajan di luar, sama aja kan tukang yang dagang-dagang di luar ini kekurangan penghasilannya berkurang. Apa bedanya dengan kuli macul yang datang traktor, mereka juga kan penghasilannya otomatis berkurang. Apakah mereka protes gitu? Turunkan kades ini gara-gara ada traktor, pendapatan kuli macul berkurang? Enggak kan? Agak unik, agak lucu gitu loh. Alasannya, inilah salah satu alasan kenapa Indonesia itu makin mundur kayaknya ya. Karena dikit-dikit makzulkan, dikit-dikit makzulkan. Yang namanya kebijakan relatif kan, kita tahu sendiri. Pasti ada untung ruginya. Kalau kebijakan itu memang kita benar-benar kita butuhkan, tak pasti didukung. Tapi kalau merugikan pasti ditolak, ya begitu memang. Tapi ya jangan up. Karena kebijakannya apa ya? Aduh, itulah bingung. Masa sih dikit-dikit makzulkan, aduh. Alasannya tuh menurut saya nggak kuat loh. Cuman apa? Berdampak ekonomi ya memang mau gimana? Bingung ya, jadi harus gimana ya? demo itu berhasil ngalobi nyamperkan gubernurnya ngariung gubernur Jawa Barat kekeh ya dilarang tetap naon deui cina urangnya. Wah biasa datang rombongan iya Kurawa rombongan Dorna bos pemakjulan ya. Nah gitu menen arek wah kumaha cenah ya supaya gubernur dimakjulkan lantaran dia mematikan ekonomi pariwisata. Daripada mematikan rezeki, mematikan pemikiran masyarakat sakitu lobana se-Jawa Baratnya mikiran study tour. Geus Pak, korban kan usamprit. Bela anu sabrek-abrek, bela masyarakat kabeh Pak. Gitu. Pokona naon? Tuh si arek make cara kumaha ge gubernur aing mah moal inggeng-inggeng nya bersikukuh naon maju terus demi masyarakat gitu. Ulah dilik Pak kiri kanan gitu pokoknya mah sia ripuh
ribet sih. SP3JB yang tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja Pariwisata Jawa Barat mengancam akan memakzulkan Deddy Mulyadi lewat DPRD Jawa Barat. Wah, gila ya mah, teu mikir maranehna, dasar otak tekor. Eta keputusan larangan study tour teh kan geus final, geus beredar, geus lila. Jeung deui rakyat Jawa Barat ngadukung keputusan larangan study tour. Nah, maraneh teu mikir nyaho eta teh larangan study tour teh sudah meringankan beban rakyat Jawa Barat, menurunkan angka kemiskinan. Teu mikir maraneh, lamun maneh keukeuh ngalawan ka KDM, 87% rakyat Jawa Barat pasti akan ada di depan untuk membackingi KDM. Ingat itu. Itu hanya untuk menguntungkan para pengusaha bis saja. Tidak memikirkan rakyat-rakyat kecil yang ada di bawah, yang lagi kesusahan. Yang mau piknik silahkan aja, masing-masing. Jangan bawa-bawa organisasi sekolah, siswa. Silahkan masing-masing, gak ada larangan. Mau ke Jerman, mau ke Inggris, mau ke Jogja, mau kemanapun, gak ada larangan, silakan. Masing-masing aja. Jangan membawa institusi sekolah. Ingat itu. Anda harus hati-hati dengan KDM. KDM 97% rakyat Jawa Barat pasti akan mendukung kebijakan larangan study tour. Ingat itu. Lagi rame, perusahaan wisata akan memakzulkan Kang Deddy Mulyadi terkait study tour. Rencana ini justru menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang bilang perusahaan wisata tidak kreatif, tidak mencari pasar lain dan bergantung kepada anak sekolah. Ya udah, kita lihat aja apakah pemakzulan ini akan diterima oleh DPRD atau malah Kang Deddy Mulyadi tetap konsisten pada kebijakannya. Bagaimana menurut kalian? Kan bahwa SP3JB akan mengajukan pemakzulan ke Gubernur Jawa Barat melalui DPRD jika larangan studi tour itu tidak kunjung di Jangan jadikan kepentingan ekonomi sempit sebagai alat pemakzulan. Wacana pemakzulan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang didorong SP3JB karena kebijakan larangan studi tour lintas provinsi terasa lebih emosional ketimbang rasional. Benar, ada dampak ekonomi yang dirasakan pengusaha pariwisata. Namun, apakah kerugian ekonomi satu sektor bisa dijadikan dasar menggulingkan seorang gubernur? Apalagi hanya karena satu kebijakan yang esensinya justru kebijakan itu melindungi anak didik dan meringankan beban orang tua. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memang menyebutkan bahwa kepala daerah dapat diberhentikan bila kebijakannya merugikan kepentingan umum. Catat, merugikan kepentingan umum. Tetapi mari jujur, kepentingan umum yang dimaksud undang-undang adalah kepentingan rakyat secara luas, bukan kepentingan segelintir pengusaha. Fakta di lapangan, banyak orang tua siswa menyambut baik kebijakan ini. Mereka terbebas dari beban biaya perjalanan keluar kota, sekaligus tenang karena anak-anak terhindar dari risiko kecelakaan bis yang selama ini kerap menghantui. Bukankah ini juga bagian dari kepentingan umum? SP3JB tentu berhak menyuarakan aspirasi. Namun, menggoreng isu pemakzulan atas dasar studi tour justru memperlihatkan bahwa yang diperjuangkan bukanlah rakyat kebanyakan, melainkan keuntungan korporasi pariwisata. Dan kami, warga Jawa Barat, tidak akan tinggal diam menghadapi pengusaha picik yang hanya mementingkan keuntungan pribadi sambil mengatasnamakan rakyat. Jika sampai DPRD Jawa Barat menuruti tekanan SP3JB dan menerima usulan pemakzulan ini, maka jangan salahkan bila jutaan warga Jawa Barat akan bergerak mengepung DPRD, menuntut lembaga itu untuk dibubarkan karena telah berkhianat kepada kepentingan rakyat. Gubernur boleh dikritik, kebijakan boleh diperdebatkan, tapi pemakzulan adalah mekanisme luar biasa, bukan instrumen tawar-menawar ekonomi. DPRD seharusnya berdiri tegak bersama rakyat, bukan menjadi corong segelintir pengusaha picik. Salam hormat, Sampurasun. Masa iya Kang Deddy Mulyadi atau KDM nih, Gubernur Jawa Barat mau dimakzulkan?
Ada apa ini? Jadi Serikat Pekerja Pariwisata Jabar atau SP3JB nih ya akan mengajukan pemakzulan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melalui proses legislatif atau DPRD Jabar. Nah, usut punya usut nih ya, usulan pemakzulan ini adalah bentuk proses kebijakan terkait larangan studi tour. Nah, apa hubungannya pelarangan studi tour dengan kepentingan Serikat Pekerja Pariwisata Jabar? Katanya sih kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini berdampak pada usaha dan para pelaku usaha yang ada di Jawa Barat. Nah, kata Herdin ya, perwakilan dari SP3JB menuturkan pengajuan pemakzulan terhadap Demul nih ya, atau Kang Deddy Mulyadi akan memiliki rangkaian panjang. Namun Herdi memiliki keyakinan ia punya bukti kuat agar pemakzulan terhadap KDM dapat dilakukan oleh DPRD. Mana nih menurut kalian terhadap pemakzulan Kang Deddy Mulyadi atau KDM Bapak Aing ya, yang diusulkan oleh SP3JB? Nah, kalau punya pendapat jangan disimpan-simpan guys, coret-coret aja di kolom komentar. Dah gitu aja ya. Gue ada lihat video yang tulisannya seperti ini. Jika kebijakan tidak dicabut, mereka akan memakzulkan Kang Deddy. Ini dari SP3JB yang ngomong seperti itu. Padahal gue udah nonton videonya waktu Kang Deddy menjelaskan secara detail bahwa yang dilarang itu adalah cuma study tour, piknik mah enggak dilarang gitu. Study tour karena sangat memberatkan orang tua, karena selalu ada aja aturan ikut gak ikut bayar, dan itu sangat membuat orang tua itu benar-benar memaksakan diri untuk bayar, mencari uang walaupun harus pinjam. Karena gue juga dulu pernah punya anak-anak yang seperti itu. Anak gue 3, dan gue selalu pusing kalau pas waktunya study tour karena aturannya iyalah ikut gak ikut bayar. Nah, sekarang waktunya lah warga Jawa Barat untuk bersatu membela Kang Deddy. Karena SP3JB itu kan hanya kumpulan dari orang-orang yang mengelola pariwisata gitu. Ini bukan cuma dari Jawa Barat loh, ada beritanya yang mereka itu ada yang dari Jogja juga yang ingin memakzulkan Kang Deddy. Apa urusannya coba orang Jogja gitu demo ke Kang Deddy? Apa urusannya? Kan pariwisata itu bukan dari pelajar Jawa Barat doang. Banyak lah pelajar, ada yang dari Jawa Timur, dari Padang, dari mana-mana. Bukan cuma Jawa Barat aja. Tapi kenapa kalian sepertinya sangat dendam pada Kang Deddy, oke? Tapi apapun yang lu bilang soal Kang Deddy, buat gue pribadi adalah Kang Deddy tetap Bapak Aing, Kadede Aing Jawa Barat makin menyala. KDM tegas terhadap bos rental mobil yang Fages karena tidak adanya studi tour di sekolah dan video selama. Itu masyarakat biasa. Ya sudah, kan saya sudah jelas masyarakat tidak dilarang untuk piknik. Nah, itu dia piknik ya ikut rombongan di kampungnya, rombongan sama orang tuanya silakan. Jadi enggak, maksudnya dia tidak diorganize oleh sekolah gitu. Nanti ada akal-akalan. Saya kan tahu di kita ini selalu mencari celah untuk diakal-akalin. Saya harus tegas. Maaf Pak, jadi karena itu aparat saya. Surat saya ini adalah untuk internal aparat pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, dalamnya para guru. Jadi kalau yang mau protes itu adalah para guru. Karena untuk internal, bukan untuk Bapak. Ya kan, yang kalau mau protes adalah guru. Karena guru kenikmatan-kenikmatannya hari ini dipreteli oleh gubernur. Ya. Ya, tapi mungkin dampaknya ya Pak ya ke kami ini. Kayak gini Pak, gitu. Anak saya tidak boleh keluar rumah oleh saya. Akhirnya anak saya tidak jadi warung. Wajar nggak kalau yang punya warung marah sama saya? Enggak lah. Kan itu mah aturan untuk internal saya di rumah. Untuk anak-anak saya. Kan anak sekolah itu adalah anaknya gubernur. Guru itu adalah aparatnya gubernur dan bupati wali kota. Ini foto waktu KDM menerima curhatan dari perusahaan bis pariwisata, terus dari Organda, terus dari PHRI, yaitu Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia katanya. Tapi di sini ada yang kurang kalau menurut saya. Yang kurangnya kenapa? Pihak sekolah, para guru, para komite, dan para kepala sekolah kenapa nggak dibawa menghadap berdialog ke Kang Deddy Mulyadi? Apakah kalian takut dan malu nanti kalau terbongkar pihak sekolah ada kong kalingkong dengan kalian? Di situ di dalamnya ada suap menyuap dengan kalian? Jangan takut dan jangan malu kalau memperjuangkan yang benar. Biar tahu netizen semuanya, biar tahu rakyat Jawa Barat semuanya.
siapa dan di mana ada kebobrokannya. Ya, lanjutkan. Jangan mundur perjuanganmu kalau benar. Bawa pihak sekolah, pihak guru, pihak komite. Karena Kang Deddy Mulyadi melarang ke pihak sekolah, bukan ke Organda, PO Bus, atau PHRI. Tidak melarang. Kang Deddy tidak melarang untuk berpiknik. Yang dilarang itu ke sekolah mengadakan study tour. Ya kalau kena imbasnya kamu terus perjuangkan kalau benar menurut kamu. Ya. Jawa Barat yang saat ini berencana ingin mengajukan pemakjulan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui DPRD Jabar. Saya rasa kita harus duduk sejenak dan memahami perkaranya dengan lebih jernih. Mari kita bedakan dulu antara study tour dan perjalanan pariwisata. Keduanya memang sama-sama melibatkan perjalanan, tapi tujuan dan esensinya sangat jauh berbeda. Study tour itu murni kegiatan pendidikan dari sekolah atau kampus, bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi dirancang untuk pembelajaran di luar kelas. Misalnya kunjungan siswa ke museum sejarah. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari artefak sejarah langsung, atau mahasiswa pertanian untuk mempelajari jenis-jenis tanah. Tujuannya jelas, menambah pengetahuan dan pengalaman belajar. Sementara pariwisata ini mengarah kepada rekreasi atau hiburan. Tujuannya untuk menikmati keindahan alam, mengenal budaya baru, atau bahasa gaulnya refreshing, orientasinya lebih ke arah kesenangan dan relaksasi. Tentu saja para pengunjung ini menjadi pendapatan pengusaha pariwisata. Kebijakan yang dikeluarkan KDM melalui SE Gubernur Jabar nomor 45 itu jelas melarang study tour. Bukan pariwisata secara umum, kebijakan yang digagas oleh KDM ini merupakan langkah yang masuk akal untuk menunjang kegiatan belajar lebih efektif dan terarah. Bukan berarti Bapak Aing ingin mematikan pariwisata atau sektor wisata. Jadi sebelum mengambil keputusan untuk pemakjualan, mari kita lihat dulu konteksnya secara utuh. Gimana nih menurut dulur-dulur semua? Like dan share video ini agar lebih berkembang. Kalau kalian merasa Deddy Mulyadi itu sulit dilengsarkan dikarenakan dapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia, sepertinya ini cara berpikir yang menurut saya itu kurang tepat. Coba kalian perhatikan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang berupaya menjatuhkan Deddy Mulyadi itu dari kalangan atas, dari kalangan elit, ya kan? Sedangkan orang-orang yang mendukung Deddy Mulyadi itu dari kalangan rakyat, dari kalangan bawah. Bahwa gubernur ini bukan raja, bahwa sehebat apapun bahwa gubernur ini diatur oleh aturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya ya perundang-undangan ya peraturan daerah. Jadi kalau saya boleh berpendapat, sangat berpotensi melanggar peraturan daerah. Dan dalam konteks yang lain pun, kalau saya bedah ya, tapi nantilah kita kaji. Di kampus ini sedang dilakukan pengkajian, banyak kebijakan-kebijakan dia yang berpotensi melanggar undang-undang juga. Ya, itu salah satunya itu dari si Eka Santosa yang sekarang juga dia kalau nggak salah ya dia menjabat sebagai anggota DPR yang tadi bilang bahwasanya Deddy Mulyadi itu bukan raja. Dan setelah saya cari-cari ternyata memang ini dia jejak digitalnya saya temukan nih. Ternyata si Eka Santosa ini pernah terlibat dalam satu kasus ya kan, dan dia itu pernah mengembalikan uang korupsi senilai 250 juta. Nah, udah kebaca kan, orang-orang yang ingin menjatuhkan Deddy Mulyadi itu adalah memang orang-orang yang bermasalah gitu loh. Dengan ini kan kalian jadi tahu, oh siapa lawan saya, siapa kawan saya itu tahu begitu loh. Ini orang tujuannya apa begitu loh. Dilihat aja tuh jejak digitalnya begitu. Maka kalau dari sini kita perhatikan potensi untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi itu peluangnya lebih besar daripada potensi mempertahankan Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena yang berupaya menjatuhkan Deddy Mulyadi itu orang-orang yang di atas, elit-elit politik. Kan begitu, para elit. Yang mana para elit ini di belakangnya kan ada semacam kekuatan, baik itu dari para pengusaha, daripada mafia, daripada oligark, kan begitu. Sedangkan rakyat itu tidak punya kuasa, tidak punya wewenang apa-apa, ya hanya modal bacot aja di media sosial. Nah, maka cara berpikir seperti tadi sepertinya harus dikoreksi. Maka bentuk dukungan kepada Deddy Mulyadi terhadap oleh rakyat Indonesia itu sepertinya memang harus di-upgrade.
Karena lawan kita itu adalah atas, maka kita pun cara melawannya tentu dengan cara berpikir kalangan atas. Artinya dengan cara mendukungnya itu juga harus dengan yang setara gitu loh dengan mereka, begitu loh. Oke, kita masuk kepada bagaimana sih Deddy Mulyadi ini akan dijatuhkan secara sistem dan secara masif dan sistematis. Karena kalau kita perhatikan memang sepertinya sudah kayak terbagi gitu loh. Ini yang bertugas menjatuhkan Deddy Mulyadi dari HAM di sini, ya kan? Dari DPR-nya di sini, kemudian dari buzzernya begini tuh kayak udah tersistem gitu loh untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi. Nah, potensi apa sih yang menyebabkan seorang pejabat itu bisa dilengsarkan? Kita coba akan sama-sama baca ya. 1. Melanggar sumpah jabatan. Misalkan tindakan korupsi ataupun tindakan pidana. Nah, ini berarti ini tertumpu kepada Deddy Mulyadi. Dia mau korupsi atau tidak pidana itu pada orangnya nih. Poin yang kedua, melanggar kode etik, misalkan kolusi, nepotisme, konflik kepentingan, konflik of interest. Nah, ini juga sama nih. Ini kembalilah kepada Deddy Mulyadi. Poin selanjutnya, pemberhentian dengan tidak memenuhi syarat seperti narkoboy ataupun terorisme. Nah, ini sama juga, ini tertumbuhnya kepada Deddy Mulyadi. Tapi nanti ada poin, yaitu apa? Pemberhentian karena kebijakan dan kegagalan pemerintahan. Nah, jadi ada beberapa celah untuk bisa menjatuhkan seorang gubernur. Nah, maka dari poin-poin ini ada poin yang ketiga, yaitu pemberhentian karena kegagalan dalam pemerintahan, dalam melaksanakan pemerintahan. Ini ada tugasnya nih, yang mereka ini yang selalu menyorot kegagalan Deddy Mulyadi. Jadi mereka itu berharap ya kebijakannya Deddy Mulyadi selama ini gagal. Jadi memang bukan untuk rakyat gitu loh. Kan kalau kita sebagai rakyat nggak mau dong program itu gagal, karena ini nanti yang duitkan rakyat. Tapi mereka nih maunya itu tuh gagal. Nggak apa-apa rakyat sengsara, rakyat rugi, gagal. Karena tujuan utamanya apa? Melengsarkan Deddy Mulyadi, kan begitu. Kemudian yang keempat, gubernur dinyatakan tidak efektif dalam bekerja. Ini juga nih yang jadi celah-celah oleh mereka itu dicari itu di situ. Nah, selanjutnya pemberhentian melalui mekanisme politik. Nah, kan udah ketemu kan? Memang udah sistematis, yang dari politik ada yang nyerang Deddy Mulyadi, yang dari HAM dari mana ada. Karena memang itu sudah terstruktur gitu loh, ya kan? Untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi. Jadi kalian jangan enteng-enteng nih, jangan anggap sepele gitu loh. Yaitu salah satunya yang melanggar ADART partai. Ya, kebetulan dia sekarang partainya di Gerindra, begitu loh ya kan. Bagus, lumayan lah ya, masih dilindungi oleh ketua umumnya Prabowo Subianto. Ya. Melanggar kode ADART ataupun anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai yang kebijakannya itu tidak sesuai dengan partai lah, begitu ya. Itu bisa dijatuh tadi. Jadi itulah celah-celah untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi yang sudah mereka jalankan, begitu. Nah, jadi peran kalian nih sebagai rakyat Indonesia yaitu apa? Maka begini, kan ada istilah kalau kebohongan diungkap diserukan terus-menerus, dipropagandakan terus-menerus, itu bisa jadi kebohongan itu bisa menjadi kebenaran kalau terus-terus dipropagandakan. Nah, begitu loh. Maka upaya-upaya mereka di sini kalian counter. Masyarakat tuh di sini counter. Kenapa? Karena kalau ini sudah bisa mendominasi publik, jadi publik nanti seakan-akan menjadi terbawa, oh iya bener juga nih, Deddy Mulyadi melanggar ini, melanggar ini, melanggar ini. Nah, ini akan membentuk satu opini. Nah, ini dia nih, desakan dari masyarakat ini bahaya. Meskipun Deddy Mulyadi tidak melakukan pelanggaran A, pelanggaran B, tetapi kalau ada desakan dari masyarakat, misalkan masyarakat itu bodoh-bodoh, tidak mengerti, akhirnya bisa dikoordinasi untuk bisa demo dan lain sebagainya. Ini bisa menekan loh. Dalam perpolitik Indonesia itu bisa menekan elit-elit politik yang ada di atas. Nah, ini bisa juga lah menjatuhkan Deddy Mulyadi. Nah, sekarang kita masuk kepada prosedur pemberhentiannya adalah apa? Usulan dari Mendagri tuh. Pertama, rakyatnya dikomporin karena bodoh, ya kan, akhirnya masuk perangkap, hanya dikomporin, tersut emosi, demo, masuklah ke usulan Mendagri. Masuk selanjutnya Presiden menerbitkan Kepres. Nah, selanjutnya habis itu pembentukan pejabat pengganti gubernur, lalu kemudian pemilihan ulang. Kan bahaya itu. Ini sudah sistematis karena kita membacakan begitu tuh.
Jadi ada orang-orangnya gitu loh. Begini, ini kan begitu. Nah ini bahaya. Makanya rakyat Indonesia kenapa harus teredukasi gitu loh. Biar apa? Biar tidak mudah nanti dikomporin gitu loh. Misalkan dikasih data ini, dikasih apa, kalian tuh udah bisa mikir sendiri, independen dalam cara berpikirnya, dia tidak mudah diprovokasi, begitu loh. Mudah-mudahan dengan konten ini kalian bisa tercerahkan, jadi mendukung itu, kalian tahu dasarnya, tahu hukumnya, pinter lah, sekelas dengan mereka, jangan sampai hanya mendukung sekelas rakyat jelata gitu loh, supaya seimbang, ya, gitu loh ya. Ya itu dia videonya teman-teman ya, di mana Kang Deddy Mulyadi akan dilaporkan dan dilengserkan oleh Serikat Pekerja Pariwisata yang segera akan melaporkan ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan bisa dimakjulkan? Akan bisa dilengserkan? Oh jelas, menurut saya pribadi tidak bisa dan tidak semudah itu. Beda halnya dengan contoh Bupati Pati yang kemarin menaikkan pajak, itu sangat merugikan masyarakat, itu bisa dimakjulkan, itu bisa dilengserkan. Beda kasus dengan Kang Deddy Mulyadi. Kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sangat berpihak pada rakyat kecil, pada orang tua siswa yang selama ini kesusahan mencari biaya untuk study tour, sampai mereka pinjam sana, pinjam sini. Jadi sekali lagi, Kang Deddy Mulyadi takkan bisa dan takkan mudah dilengserkan. Kita doakan semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu dan dijauhkan dari orang-orang jolim. Amin Allahumma amin. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Salam waras, salam akal sehat. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.